Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk pertemuan ke-14 ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu terkait dengan pencarian trigonometri, ya, sinus, kosinus, dan tangen. Ya, kemarin ada kekeliruan, ya. Terima kasih yang sudah mengoreksi, Mas Yoga. Jadi mohon kemarin, ya, yang di video itu tolong dibetulkan, ya. Itu. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, jadi, ya, ketika kita diberi proyek, ya, membuat sebuah, ya, produk, ya, produknya ini contohnya adalah kotak, ya, seperti ini. Kemudian kotak ini ada lubang, ya, lubangnya ada 6, ya, ini lubangnya ada 6, diameternya adalah sama, kemudian simetris, ya, di sini. Nah, ini memang kalau kita di dalam menggambar teknik, ya, kalau kita misalkan membuat ukuran dari sini, panjang ke sini, ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu mungkin sudah cukup, ya. Kenapa? Karena ini kan sudah ketahuan, ini, ya, sudah cukup. Namun, kalau kita membuat program dalam mesin CNC, ini tidak bisa seperti ini. Ya, kenapa? Karena koordinat yang dimasukkan dalam mesin CNC itu tidak mengenal berapa derajat. Ya, ini kan membentuk sudut berapa derajat. Tidak, tapi yang dimasukkan dalam mesin CNC adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kita harus mencari ini, ya, titik ini, ya, ini X-nya dan Y-nya berapa. Ini X-nya dan Y-nya itu berapa, dan sebagainya. Jadi, kalau digambar teknik kayak gini, itu nggak keliru, dan sudah maksimal, sudah bisa. Kita menentukan ini di mana, itu sudah bisa, karena ini simetris. Tapi ketika kita membuat program tersebut dalam mesin CNC, maka kita harus titik-titik atau lubang-lubang yang ada di sini itu harus diketahui koordinatnya. Maka kita mau tidak mau harus menghitung berapa sih ini panjang ini, ya, X-nya, Y-nya, ini juga sama, X-nya berapa, Y-nya berapa, ya, semuanya, ya. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena memang dalam pemrograman mesin CNC, ya, itu kita harus memasukkan koordinat X dan Y dan mungkin juga Z kalau 3 sumbu, ya. Nah, tidak bisa kita memasukkan sudutnya. Nah, sementara itu, ya. Nah, oke, jadi kita harus, ya, ini menghitung, ya, panjang dan lebarnya, ya, ini. Nah, begitu pula kalau gambar kayak gini. Ya, gambar kayak gini dalam gambar teknik, ya, dalam gambar teknik itu mungkin sudah cukup, ya, sudah cukup, ya, ini sudutnya berapa, ya, ini, maka tinggi ini sudah bisa dihitung. Tapi tidak demikian, kita harus merubah tingginya ini, ya, ke dalam nilai Y, ini nilai Y. Jadi tidak boleh sudut. Nah, oke, saya lanjutkan, ya. Nah, terus kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau seperti ini bagaimana? Ya, ini adalah alfa. Ya, alfa. Berapa kira-kira tinggi Y? Y adalah P2 ke P3. Nah, kalau seperti ini, ya, tingginya berapa? Tingginya, sebentar, ya, saya pakai pen saja. Jadi tinggi Y, ya,
adalah ya, Anda bisa memakai tangen, ya, tangen, ya, tangen alfa itu sama dengan Y dibagi dengan apa namanya X. X-nya yaitu 20. Ini X-nya. Nah, maka tangen alfa sama dengan Y per 20, maka Y sama dengan 20 kali tangen alfa. Nah, ntar tangen alfanya ini sudutnya berapa gitu kan. Ya, tergantung ini alfanya berapa. Maka kita bisa menghitung ketinggian dari Y. Nah, kalau yang ini, yang berikutnya, ya, ini kita tidak tahu ya, posisi P3 itu tidak tahu. Ya. Nah, sekali lagi tidak tahu. Ya, kalau dalam gambar teknik tidak masalah ya, langsung itu pasti ya kita bisa gambar ini. Ya, langsung ya, karena ini adalah tegak lurus ya. Tapi kalau dalam mesin CNC kita harus tadi koordinat tiap titik itu harus tahu. Nah, berapa kira-kira P3? P3 adalah ya Y ya, ini misalkan Y P1 P2 ya, sama kayak tadi dikalikan sama dengan 45 kali tangen 30. Lah asalnya dari mana? Asalnya adalah ini. Tangen 30 ya sama dengan ya ini sama dengan Y per X. X-nya tadi 45, maka Y sama dengan 45 dikalikan tangen 30. Tangen 30 adalah ya berapa? Sepertiga akar 3. Ntar pakai kalkulator. Jadi posisi P3 dari P1 itu bisa diketahui tadi, yaitu 45 kalikan tangen 30. Oke, saya lanjutkan. Nah, nih. Nah, kalau mau bikin kayak gini terus bagaimana ini? Ya, jadi pengen bikin produk yang seperti ini. Nih, ya, tengah-tengahnya itu ya. Ini ya. Ini mau bikin seperti ini. Maka kalau ada soal seperti ini, ya hitung koordinat bantu yang kurang. Radius pisau 10. Ya, ya ini kita harus tahu. Ini mohon maaf ya, ini bukan 40 derajat, 40 satuan. Ya. Maka titik P3, P1, P3, sumbu Y, itu sama dengan berapa tadi? 40 ya dikalikan tangen 25 derajat. Itu maka akan ketahuan tinggi P1 ke P3, tinggi P1 P3. Nah, kemudian ya kalau seperti ini, kalau sudah tahu untuk mengerjakan produk yang seperti ini, langkah yang berikutnya adalah ya, misalkan seperti ini. Ini kita tempatkan pahat di sini. Ini kan muter. Terus kan. Nah, ini terus balik lagi segini sehingga membentuk ya seperti ini. Yang membentuk benda kerja seperti yang ada dalam slide ya. Inilah. Ya, membentuk biar warnanya beda ya. Ini akan membentuk seperti ini. Ya, P1, P2. Tapi jalannya pahat atau titik bantunya bagaimana? Ya dari sini.
Ini saya tulis P1 aksen. Kemudian pergi ke sini P2 aksen. Kemudian naik ke atas P3 aksen. Kemudian turun ke bawah menuju ke P1 aksen. Barulah terbentuk seperti ini tadi ya, segitiga ini. Ya, udah ya. Nah, kita lihat ya sebenarnya ini ya. Ya, ini ya. Jadi tadi yang di sini ya. Ini oke. Ini adalah mungkin saya pakai ini aja ya. Ini P1, ini P3, ini P2. Yang ini di sini ya P1 aksen. Ini di sini P2 aksen. Kemudian di sini adalah P3 aksen. Ya. Jalannya pahat ya ini tadi muter-muter. Ya. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan terus ya terus muter-muter terus ya sampai balik lagi ke posisi P1 aksen ini. Nah, oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini. Ya. Nah, kemudian tadi kan titik bantu koordinat yang kurang P3 sudah tahu. Kemudian habis itu kita menentukan titik bantu. Jadi tadi saya menuliskannya adalah P aksen ya, bolehlah pakai Q1 ya. Nah, ini Q2 dan ini Q3. Ya. Jarak Q1 ke Q3 adalah ya jarak Q1 ke Q3 adalah jarak ya X Q1 ke Q3 itu sama dengan ya, X Q1 ke Q3 sama dengan ya. Tadi adalah radiusnya 10. Berarti R plus P1 ke P2 ditambah ini berapa? Ya, jarak dari sini yaitu R per tangen alfa 2 ya. Nah, per 2 kita lihat ya. Nah, ini R per tangen alfa ya, ini alfa 2 tadi ya di soal per 2. Oke. Alfa 2 per 2. Nah, alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya itu adalah 12, alfa 2-nya adalah 25. Maka ya X P1 P2 sama dengan 10 ditambah P1 P2 kita lihat ya. P1 P2 adalah 40 ya. 40 ya ditambah radiusnya adalah 10 per tangen tadi kan 25 berarti 12,5. Minta tolong Anda pakai kalkulator ketemunya berapa ya. Sekali lagi X ya yang dari Q1 ke Q2 X ya atau X Q1 ke Q3 itu adalah R ditambah jarak P1 ke P2 ditambah jarak P2 ke Q3. Nah, ini ketemunya. Ya, tolong Anda pakai kalkulator. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, terus ini bagaimana yang ini? Ya. Yang diketahui kan sudut ini nih. Ini tadi 25. Maka ini berapa sudutnya yang sini? Kemarin pada saat di awal-awal sudah saya sampaikan bahwa semua
sudut. Ya, dalam segitiga kalau dijumlahkan itu pasti harganya 180. Karena ini adalah 90, maka yang sini berarti apa? 90 ditambah di sini adalah 25, ditambah di sini yang tidak ada, ya kita tidak tahu alfa 3 sama dengan 180. Maka alfa 3 sama dengan berapa? 90 tambah 25 itu 180 dikurangi 180 dikurangi 115 atau 90 dikurangi 2 di 5. Ketemunya berapa? Yaitu ketemunya adalah 50 betul ya. 40 65. Ya, jadi di sini sudutnya adalah 65. Nah, karena sudutnya 65, jarak dari ke sini ya P3 ke Q3 ya. Kalau kita menghitung ya Q Y Q1 ke Q3 itu sama dengan, yaitu ini jaraknya adalah R ditambah Y, berarti P1, P3, ini artinya searah sumbu Y. Kalau ini searah sumbu X ya, karena ini di depannya ada X-nya. Oke. Ditambah delta Y3 istilahnya ya, kalau dalam sini. Atau 10 ya, ditambah P1, P3 ya, tadi sudah pakai kalkulator belum? Nah, P1, P3 adalah ini ya. Y P1, P3 sama dengan 40 dikalikan tangen 25. Ini kan Y P1, P3. Nah, dimasukkan ke sini. Y P1 ya, ke P3 dimasukkan ke sini, ditambah delta Y3. Nah, delta Y3 itu bagaimana? Delta Y3 itu adalah R dibagi tangen, yaitu tangennya ini, tangen alfa 3 atau 65/2. Ya, sama dengan R-nya adalah 10, radius pahat, dibagi tangen 65 bagi 2 adalah tangen 32,5. Nah, silakan Anda pakai kalkulator, ketemunya berapa, dimasukkan ke sini. Yang ini adalah berasal dari tadi. Ya. Nah, yang ini adalah berasal dari perhitungan sebelumnya, yang ini. Gitu. Oke. Nah, sudah. Berarti koordinat bantu sudah, ya, koordinat bantu sudah. Nah, kemudian Anda bisa, nah, ya ini seperti ini, semuanya sudah, ya. Jadi sumbu X-nya tadi R ditambah P1 P2 ditambah delta X2 ini tadi, delta X2 itu berapa? Yaitu tadi R dibagi tangen alfanya ini dibagi 2. Nah, delta Y3 itu berapa? Delta Y3 adalah R dibagi tangen sudutnya ini, yaitu tadi 65/2. Ya, tangen. Oke, ya, saya kira cukup jelas ya, itu. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana ini? Ya, kalau seperti ini bagaimana? Ya. Langkah yang pertama, ya, jika jalannya sumbu pahat adalah dari Q0, ya, ini sumbu pahat berarti titik-titik bantunya, Q2, Q3, Q4, dan kembali ke Q0, dan diameter ya, ingat ini diameter artinya radiusnya adalah 5 mm. Maka tentukanlah koordinat bantunya. Koordinat bantunya ini Q0, Q1, Q2, dan sebagainya. Langkah pertama yang Anda harus kerjakan adalah langkah untuk bisa mengerjakan, ya, langkah-langkahnya.
Yang pertama adalah mencari koordinat titik P yang belum diketahui. Apa saja yang belum diketahui? P0 ke P1 sudah. P1 ke P2 kan belum. Ya, ini kan sudut. Ya, ini gambar teknik seperti ini. Kemudian P2 ke P3 belum. P3 P4 sudah, ini 50 kan, tapi minus ya karena ke kiri. Kemudian P4 ke P0 sudah ada juga. Jadi P1 ke P2 itu belum. Ya, baik sumbu X maupun sumbu Y. P2 ke P3 sumbu Y belum. Kalau sumbu X-nya adalah 0 ya, karena tidak condong atau miring ke kanan atau ke kiri. Jadi P2 ke P3 yang dicari adalah sumbu Y-nya saja. Sumbu X-nya tidak perlu karena tidak condong ya, dia kan tegak gitu ya. Oke. Nah, mencari titik P yang belum yaitu ya X P1 ke P2 itu berapa ya. Kemudian yang berikutnya adalah Y P1 ke P2 itu berapa ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah Y P2 ke P3 itu berapa. Kalau X-nya P2 ke P3 adalah 0. Kenapa? Tadi saya sampaikan tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Ya, jadi 0 ini. Jadi Anda mencari ini, dan ini. Nah, itu langkah mencari koordinat titik P yang belum diketahui. Kemudian langkah yang kedua, ya, mencari nilai delta X dan delta Y. Apa saja yang dicari? Berarti ini. Nih, ya. Saya tulis, berarti di sini mencari delta X1. Itu berapa sih? Nah, ini di sini. Ya. Kemudian yang ini, delta Y2. Mencari delta Y2. Itu berapa? Ya. Yang lainnya karena ini adalah paralel ya, vertikal dan horizontal, sudutnya 90 minus 90 dan sebagainya itu 180, 360, 220 itu gampang ya. Pakainya RRR saja. Kalau ini kan perlu dicari delta X1 karena searah sumbu X ini delta X1 sama delta Y2 karena searah sumbu Y ini. Kemudian langkah yang ketiga, ya ini langkah, adalah baru mencari koordinat ya titik bantu semuanya. Ya. Oke, tuh ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, kita coba lihat. Nah ini tadi kalau kita berbesar bagian yang ini ya P1 ke P2 ini seperti ini. Ini 30 dari mana? Ini kan panjangnya 50 dikurangi 20. Jadi P1 ke P2 sumbu X adalah 30 ya. Jadi X P1 ke P2 adalah 30. Nah ini caranya adalah tadi ya. Oke. Kemudian yang Y-nya. Y-nya adalah ya karena ini 30 maka Y ya YP1 P2 adalah 30 dikalikan tangen 30. Nah ini. Oke. Ya. Jadi ini sudah. Kemudian P2 ke P3.
P2 ke P3, saya kira gampang. P2 ke P3 adalah apa? Panjangnya P0 ke P4, 50. Ya, 50. Dikurangi P1, P2 sumbu Y. Jadi 50 dikurangi, ya, ini Y P1, Y P2 ke P3 ya, adalah sama dengan 50 dikurangi Y P1 P2. Yaitu 50 dikurangi ini YP1 P2 adalah 17,32. Sama dengan 32,68. Ya. Oke. Nah, setelah sudah, ini kan berarti sudah semuanya, YP2, P3, baru yang berikutnya adalah mencari nilai delta X, delta Y yang belum diketahui, yaitu delta X1 dan delta Y2. Nah, ini delta X1, ini ya, delta X1. Nah, mencari ini. Ya, mencari. Ya, berapa ya delta X1 sama dengan ya berapa? R ya tangen alfa per 2. Loh, tadi Pak Roni, kok kalau nggak salah rumusnya itu kan R per tangen alfa per 2. Loh, ini kok sekarang justru R dikali. Ya, beda. Karena yang diketahui adalah sudut luar, ini kan sudut di luar, maka rumusnya adalah R kali tangen alfa per 2. Tapi kalau yang tadi, di soal yang di awal, ya, itu yang diketahui adalah sudut di dalam ini. Ya, maka rumusnya tadi adalah delta X sama dengan R per tangen alfa per 2. Kalau ini, yang ini kan yang diketahui yang di sini, ya, yang di luar. Ya. Maka rumusnya adalah delta X1 sama dengan R tangen alfa per 2. Ya, kita buktikan ya yang tadi. Nah, ini. Ini karena yang diketahui di sini, maka rumus delta yang diketahui kan tadi di sini, maka rumus delta X2-nya adalah ini, ya. Delta X2. Nah, ini, ya. Nah, R dibagi, ya, karena yang diketahui yang di sini. Tapi kalau yang diketahui adalah sudutnya yang di luar adalah delta X-nya adalah R dikali tangen, ya. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Ya, bisa aja menjebak Anda. Nah, itu ya. Jadi ini apa sudah ya. Ya sudah, ini hasilnya 32,68. Nah, ya ini yang P2 ke P3. Oke, sorry. Yang delta X1 sama dengan R. R-nya tadi adalah 5 dikalikan tangen. Alfanya 30, berarti tangen 15. Minta tolong pakai kalkulator. Ya, Anda kerjakan dengan kalkulator. Ini berapa ini hasilnya? Sudah toh? Delta X1. Kemudian delta ini delta Y2. Delta Y2. Iya, delta Y. Oh, ini ternyata sudah ada, yaitu apa namanya, R dikalikan tangen 15,5 ini. Ya. Nah, ya, ini 5 kalikan tangen 15 ya, sorry. R dikalikan tangen 15. Nah, ini. Ya, ketemunya 1,34. Jadi delta X1 itu. Kemudian, nah ini delta Y2. Delta Y2 yang dipakai sudutnya adalah bukan yang di sini. Ya ini tadi kan 3. Jadi sudutnya yang sini 30. Nah yang ini sudutnya berapa? Ini sudut sininya adalah 60. Jadi hati-hati. Jadi alfanya yang di sini adalah 60. Maka
delta Y2 itu sama dengan R dikalikan tangen 60/2. Jadi sudut yang dipakai adalah yang di sini. Hati-hati, jangan di sini. Ya, sudut yang terdekatnya yaitu di sini. Ya, oke. Jadi 5 dikalikan tangen 60/2. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya, itu kalau sudah gampang ya. Kalau sudah bisa di situ, langkah berikutnya adalah mencari koordinat titik bantu semuanya. Nah, ini pakainya incremental dulu. Pakai incremental. Ya, beri ukuran ini dalam metode absolute non-incremental. Ya udah, berarti dari sini ke sini, ya. Ini adalah R, ditambah ini, ke sini, tadi ditambah delta. Jadi, Q1 ke Q2, X, ya, itu sama dengan R ditambah P0. Oh, sorry, ini Q0 ya. Q0 ke Q1 ya. P0 P1 ditambah delta X1. Ini R-nya berapa? P0 ke P1 sudah ada, delta X1 sudah ada. Ini kita pakai incremental dulu. Kemudian itu sumbu ini ya, X-nya ya. Dari sini ke sini. Kemudian sumbu yang berikutnya, ya, ini kan berarti panjangnya ditambah R. Ini adalah ditambah R. Jadi jarak yang ditempuh, ya kalau sumbu X itu kan berarti nambah jauh nih, R. Ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah Q2, ini Q1, Q1 di sini, Q1. Maka sumbu X-nya, ya, sumbu X-nya, oh sorry, Q1. Nah, ini Q1. Maka sumbu X-nya bagaimana? Ini kan tadi Q0 ke Q1 kan sudah melebihi P1. Ya, sudah melebihi P1. Ya, ingat. Berarti Q1 ke Q2 karena sudah melebihi, maka Q1 ke Q2 sumbu X-nya adalah, ya, Q1 ke Q2 sumbu X-nya, ya, X Q1 ke Q2 itu adalah, ya kita lihat gambarnya. Ya. Ini yang tadi ya, Q0 ke Q1. Ini berarti tambah R, ini P0 ke P1 ditambah delta X1. Nah, kemudian yang ini, nah berarti apa? R ini kan sudah jauh lebih panjang, kalau sumbu X-nya kan sejauh radius ini. Ini kan langkahnya lebih panjang dibanding P1 ke P2. Jadi R ditambah P1 P2 sumbu X dikurangi. Ya, ini dikurangi. Kenapa? Karena sudah menjorok. Tadi Q0 ke Q1 kan sudah menjorok. Berarti dikurangi delta X1. Oke. Jadi X Q1 ke Q2 itu adalah R ditambah ya radius ditambah P1 P2 sumbu X dikurangi delta X1. Ya, R-nya adalah 5 ditambah P1 P2 tadi kalau tidak salah adalah harganya 30 ya, 50 dikurangi tadi delta X1 1,3 berapa itu? 1,34. Nah, 1,34. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, ini X P1 P2. Sekali lagi ini masih incremental. Kemudian ya, ini ke sini. Ya. Sumbu X-nya tidak berubah, sumbu X-nya adalah 0. Ya, X P2 ke P3
adalah 0. Kita mikir sumbu X dulu ya. Kemudian yang berikutnya X, ini bukan X P2 ke P3, tapi X Q2 ke Q3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini, dari sini ke sini. Ini kan ke kiri, ingat ya. What is incremental? Kalau Anda masih ingat bahwa incremental adalah jarak ya, bahwa setiap titik adalah merupakan titik referensi. Dari sini ke kiri, berarti X-nya negatif. Berarti X ya Q3 ke Q4 adalah ini, tapi kan lebih jauh nih, sejauh R. Berarti saya tulis minus ya, karena negatif. R minus R, R plus R ya. Ini R, ini kan R tambah panjang. Ditambah ya P3, P4. Tapi sudah ada minusnya di depan. Yaitu berapa? Minus 5 tambah 5 ditambah 50 sama dengan minus 60. Kita cek. Ya, jadi Q3 ke Q4 adalah ini ke kiri negatif, ini ke kiri negatif, ini ke kiri negatif. Berarti minus 5, minus 50, minus 5. Jadi minus 60. Itu yang sumbu X. Ya. Oke, betul. Sudah ya. Tadi minus 60. Saya fokus ke incremental dan sumbu X dulu. Kemudian yang berikutnya X Q4 ke Q0. Itu ya 0. Kenapa? Karena dia tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Oke ya, itu yang incremental sumbu X. Sekarang kita beralih ke incremental sumbu Y. Nah, kalau incremental sumbu Y, maka ya incremental sumbu Y, maka apa? Maka Y, saya tulis Y Q1 ke Q2 itu 0. Kenapa? Karena dia tidak condong ke atas dan tidak condong ke bawah. Sekali lagi kita fokus ke incremental semuanya. Ini adalah 0. Kemudian Y Q1 ke Q2 itu sama dengan apa? Sama dengan ini kan R. R ditambah P1, P2 sumbu Y dikurangi karena ini di bawah delta Y2. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi Y Q1 ke Q2 adalah R. Ya, ini jaraknya sumbu Y adalah R ditambah P1, P2 dikurangi delta Y2. Delta Y2-nya ini ya. Delta Y2. Delta Y2 sudah dihitung. Oh, belum ya. Delta Y2 belum dihitung ya, belum ada di sini. Oke. Nah, ini ya. 5 dikalikan tangen 30. Ya, ini ketemunya berapa? Atau 5 tangen 30 sepertiga kali 3 ya. Nah, ini Anda pakai kalkulator. Nah, kemudian tadi bahwa Q2 ke Q3 adalah tadi ini naik ke atas berarti positif ya. Berarti apa? Delta Y2 ditambah P2 P3 ya. Sumbu Y ditambah karena ini sudah lebih ya, ditambah sejauh R. Ya. Tuh. Itu jawaban Y Q2 ke Q3. Saya ulangi, jawaban Y2 ke Y2
Y Q2 ke Q3 adalah jawabannya sama dengan Anda tulis yaitu delta Y2 ditambah P2 P3 searah sumbu Y ditambah radius. Ya. Kemudian yang berikutnya YP3 ke P4 berapa? YP3 ke P4 karena tidak condong naik dan tidak condong ke bawah, maka Y-nya adalah 0. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah P berapa? Q3 ke Q4. Q3 ke Q4 tadi ya 0. Oke. Kemudian yang sumbu Y ya, sekali lagi yang sumbu Y. Kemudian yang berikutnya adalah Q4 ke Q0. Karena ke bawah, ini kan incremental ya, ke bawah itu berarti negatif. Ya, sekali lagi saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan Y Q4 ke Q0 sama dengan minus ya karena ke bawah ya, yaitu R ditambah R ditambah berapa ini dari sini ke sini yaitu 50 ya. 50 sama dengan minus 60 karena R-nya adalah 5. 5 tambah 5 tambah 50. Kita cek. Ya, ya jadi ini kan ke bawah minus 5, ke bawah minus 50, ke sini adalah minus ini tadi. Itu kalau incremental. Ya, kalau incremental. Nah, sekarang kan berilah ukuran T dalam metode mode absolut. Nah, kalau misalkan ya Q0 dan Q0 merupakan ZRP, Zero Reference Point, ya sekali lagi, tolong Anda kerjakan di rumah. Kalau Q0 sebagai ZRP, tolong tuliskan ya secara absolut ya, Q0 ke Q1, Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, ke Q3 ke Q4, Q4 balik lagi ke Q0, ya, baik sumbu X-nya maupun sumbu Y-nya. Oke ya, ntar dikerjakan, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ntar kita diskusi ya pada pertemuan yang berikutnya atau ntar tambahan ya karena kan sudah selesai ya pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.